Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Generasi Muda, dengan saya Livolia Zahra dengan NIM 250501100003. Baik, saya dari Program Studi Pendidikan Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang. Baik, jadi hari ini saya akan membahas tema mengenai harmonisasi Pancasila dan agama yang ada di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam kemajuan teknologi saat ini. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila oleh dosen Dr. Nursanda Rizky Adhari, SPD, MPD. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi menjadi sangat pesat. Di media sosial, tentunya kita sering melihat orang-orang yang masih menyampaikan ujaran kebencian, menyebarkan berita hoax, menjelekan antar umat beragama. Tentunya itu semua tidak baik ya teman-teman. Hal itu bisa menyebabkan gesekan antar umat beragama, bahkan perpecahan bangsa loh. Seharusnya kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara majemuk yang memiliki banyak keragaman suku, budaya, agama, ras, dan keberagaman lainnya. Dengan adanya keberagaman agama yang ada di Indonesia, sudah sepatutnya kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, telah menjadi fondasi bagi kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia atau sebagai ideologi negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Agar tidak terjadi konflik antar umat beragama, mari kita lihat video yang menampilkan wawancara antara narasumber dari beberapa tokoh dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Selamat siang, dengan siapa? Nama saya Tri Wijayanti, MPD. Di sini sebagai guru. Saya di sini mengajar pendidikan agama muda. Oke, perkenalkan nama aku Livolia Zahra dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Studi Pendidikan Ekonomi. Jadi hari ini saya ingin mewawancari ini tentang hubungan Pancasila dengan agama Buddha. Pertanyaan pertamanya yaitu tentang bagaimana sih nilai-nilai yang terkait Pancasila ini dengan ajaran agamis, apakah sudah sesuai atau tidak? Ya, untuk hubungan antara agama Buddha dengan Pancasila ini sudah sangat sesuai sekali, dan di sini terletak di dalam ajaran kami, pedoman kami untuk hidup sehari-harinya, yaitu Pancasila Buddhis, di mana Pancasila Buddhis itu merupakan suatu 5 prinsip moral yang dilaksanakan atau dipraktekkan dalam umat beragama Buddha. Nah, apa itu Pancasila Buddhis? Panca itu sendiri itu artinya adalah 5, setelah itu adalah prinsip yang diyakini atau sebagai pedoman hidup umat Buddha, dan di sini ada inspirasi bagi dasar negara Pancasila itu sendiri, seperti itu. Bahkan seperti semboyan dari negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, itu pun juga merupakan sumbangsi dari agama Buddha, yaitu Empu Antularea, benar sekali ya, seperti itu ya. Nah, Pancasila Buddhis ini berisi komitmen ya umat Buddha untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar, dan yang terakhir itu tidak mengkonsumsi minuman atau makanan yang dapat menyebabkan lemahnya suatu kesadaran itu sendiri. Nah, jadi kalau hubungannya dengan Pancasila dasar negara itu sangat erat sekali ya, di mana dapat memberikan inspirasi ya. Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara ini ya terinspirasi juga dari ajaran-ajaran luhur, yaitu juga termasuk ajaran agama Buddha ya. Nah, yang selanjutnya itu ada suatu kesamaan nilai ya, di mana kesamaan nilai ini terdapat di dalam nilai-nilai moral dan etika ya, di mana nilai moral dan etika Pancasila Buddhis ini dengan Pancasila dasar negara ini yang tujuannya itu adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, seperti itu ya, dan agar masyarakat sejahtera. Nah, yang sila pertama di dalam Pancasila itu kan, meskipun kita berbeda ya, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana seringkali diselaraskan dengan konsep ketuhanan di dalam agama Buddha itu sendiri tidak selalu mengacu pada Tuhan itu sendiri ya, melainkan pada sifat dan keadaan ketuhanan itu sendiri, seperti itu. Nah, lalu kesimpulannya di sini itu seperti apa sih? Nah, kesimpulannya itu Pancasila Buddhis ini merupakan sistem moralitas bagi umat Buddha, di mana mengandung 5 prinsip etika. Sedangkan di dalam Pancasila dasar negara Indonesia ini juga ada istilah yang sama yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dari berbagai agama di Indonesia, termasuk ajaran Buddha ya. Nah, sehingga keduanya ini memiliki suatu hubungan dan saling melengkapi dalam membentuk karakter dan perilaku yang baik di negara kita ini, seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau dari ini mengungkapkan bahwa kalau dari ajaran agama Buddha itu ada Pancasila Buddhis. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih kalau dari sudut pandang ini tentang bentuk menyuarakan toleransi nih, kalau dari sudut pandang agamis tentang kita itu saling toleransi antar umat beragama yang di Indonesia.
ya di ajaran kami pun juga diajarkan dan hal itu sangat penting sekali untuk saling toleransi. Bahkan dari guru agung kita sendiri yaitu Buddha Gautama itu mengajarkan kepada kita untuk saling toleransi. Dijelaskan di dalam Uddhali Sutta ya. Di situ Buddha Gautama itu mengajarkan kepada siswa-siswanya, kepada muridnya yaitu untuk saling menghargai, menghormati guru atau pemuka yang ada di zaman India pada waktu itu. Boleh saya sedikit cerita? Ya, yang berkaitan dengan Buddha Sutta. Jadi pada waktu zaman Buddha Gautama itu sendiri ada seseorang murid dari salah satu tokoh pemuka ajaran di zaman di India dulu ya, zaman dahulu ya, yang diutus oleh gurunya untuk berdebat dengan Sang Buddha. Nah, agar bisa mengalahkan Sang Buddha. Namun ketika Upali ini ketika bertemu dengan Buddha sendiri, dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin menjatuhkan Buddha Gautama itu sendiri. Namun di sini Buddha Gautama ini tidak terpancing, tidak emosi, tetapi Buddha Gautama ini menjawab dengan penuh bijaksana sehingga Upali ini menjadi terkesima dengan jawaban Buddha Gautama ini, sehingga Upali ini memutuskan ingin menjadi siswa Buddha Gautama sendiri. Namun di sini Buddha Gautama ini tidak menerima begitu saja ya, tetapi malah Buddha Gautama menganjurkan agar Upali ini untuk memikirkan terlebih dahulu. Pertama ditolak, kedua ditolak untuk memikirkan lagi. Nah, ketiganya ini akhirnya Buddha Gautama ini menerima Upali ini sebagai siswanya. Tetapi di sini Buddha Gautama ini berpesan kepada Upali, saya akan menerima Anda sebagai siswa saya asalkan Anda tetap menghormati guru utama kamu terlebih dahulu, yang dahulu, dan kamu tetap harus menyokong kehidupan guru spiritual kamu yang terdahulu. Jadi di sini pada intinya Buddha Gautama ini mengajarkan kepada siswanya meskipun kita itu berbeda, tetapi kita tetap harus menghargai, menghormati, menyokong guru utama kita yang terdahulu. Dan di dalam Prasasti Asoka pun juga dijelaskan ya, kalau pernah ada yang membaca di situ. Di dalam Prasasti Asoka itu dituliskan ya, di dalam batu Kalingga ya, di situ dituliskan bahwa hendaknya jangan engkau mencela agama orang lain. Apabila engkau mencela agama orang lain, sama halnya engkau mencela agama kamu sendiri. Hendaknya engkau harus menghormati, menghargai agama orang lain. Dengan demikian maka engkau akan menghargai, menjunjung agama kamu sendiri. Jadi jelas sekali kita harus memiliki sikap toleransi, memiliki sikap inklusivisme, pluralisme, universalisme itu harus ditanamkan di dalam diri kita agar tercipta suatu keharmonisan, kerukunan, dan tidak ada suatu konflik antar agama seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi sampaikan Miss ini sangat bermanfaat banget nih ilmunya. Nah, next pertanyaannya, bagaimana sih cara pengajaran Miss tentang ajaran toleransi ini di kehidupan sekolah ini? Maksudnya di SMK kita ya, tentang kayak menghargai satu sama lain di tengah perbedaan agama yang ada di sini. Ya, baik, terima kasih. Nah, di sekolah SMK Bunda kita ini merupakan sekolah umum di mana di sini memiliki berbagai macam agama, suku, ras, tradisi. Di sini saya selalu menekankan sekali kepada siswa-siswi saya yang beragama Buddha untuk saling menghormati, menghargai yang berbeda keyakinan ataupun berbeda tradisi, bahkan suku ya, yaitu dengan menghargai, dengan menanamkan sikap-sikap yang seperti inklusivisme, memberikan penjelasan arahan kepada mereka bahwa penting sekali kita memiliki sikap inklusivisme itu sendiri, tidak memandang agama, ajaran atau tradisi kita yang paling benar, tidak, tapi terdapat suatu kebenaran ajaran tradisi di yang lainnya juga. Dan begitu pula ketika misalnya ketika ada puasa atau hari kebesaran yang lain seperti itu, saya juga mengajarkan kepada murid-murid saya atau siswa-siswi saya untuk misalnya kalau misalnya seperti perayaan Natal ya, karena di sini mayoritas Natal seperti itu ya, yang beragama Buddha ya paling tidak juga harus bisa toleransi, misalnya memberi sumbangsih, membantu saat perayaan seperti misalnya seperti menyiapkan tempatnya seperti itu saya ajarkan kepada siswa-siswi saya khususnya yang Buddhis seperti itu. Jadi penting sekali untuk memiliki sikap inklusivisme itu tadi ya, inklusivisme, pluralisme, dan universalisme itu saya tanamkan ke diri anak-anak didik saya seperti itu. Berarti yang disampaikan sama Miss, jadi meskipun beda nih di sini agamanya, sukunya, rasnya, tapi harus saling membantu satu sama lain ya. Ya, jadi seperti halnya ketika kita melihat bunga yang ada di taman ya, bunga di taman itu memiliki jenis yang bermacam-macam, memiliki warna yang berbeda-beda, memiliki wangi yang berbeda-beda, tetapi bunga di taman itu ketika bersatu, ya itu akan membawa keindahan, akan membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang mengunjungi taman tersebut. Ya, begitu pula dengan kita meskipun berbeda-beda, ketika kita memiliki tujuan yang sama, kita bisa saling menghargai, menghormati, maka akan tercipta suatu kerukunan, tidak ada konflik, tidak ada permusuhan antara satu dengan yang lainnya ya Kak ya. Nah, gimana nih Kak, Miss tentang kayak pesan-pesannya untuk generasi bangsa saat ini, apalagi saat ini kan teknologi sedang berkembang-berkembangnya nih, banyak banget kayak berita hoax yang menggesek antar umat agama di media sosial. Gimana pesan-pesannya untuk biar kita saling menghargai satu sama lain? Ya, untuk pesan dan pesannya di sini hendaknya kita tidak mudah percaya begitu saja dengan media, sosial media yang ada. Hendaknya ketika kita mendengar atau melihat, kita harus kalau di agama saya istilah eripasiko, harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Jangan mudah panas hati kita, mudah terprovokasi sehingga baru mendengar, baru melihat sudah percaya, langsung kita panas, langsung kita ikut-ikutan. Jadi di sini kita harus bisa lebih ke dalam diri kita, menenangkan diri kita buktikan, kita cari kebenarannya. Apalagi apabila kita itu seorang pelajar ya, kita nggak boleh begitu saja percaya baru yang dia lihat atau baru yang didengar tanpa adanya suatu bukti-bukti yang ada seperti itu. Jadi harus lebih tenang seperti itu, dan edukasi itu tadi membuktikan kebenarannya, mencari tahu akar dari permasalahan sumbernya seperti itu. Terima kasih Miss. Jadi kalau kata di sini, sebaiknya kita kalau menerima informasi di media sosial, kita harus teliti tentang sumber informasi tersebut baik benar atau tidaknya. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih Miss. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Olivia Chandra, saya dari program studi pendidikan ekonomi dengan Bapak Ahmad ini. Bapak Ahmad Syaifullah, Jadi Pak Ahmad ini selaku guru apa nih Pak di SMK? guru pendidikan agama Islam di Semantipra atau SMAN 1 Kota Tangerang. Jadi hari ini sudah dengan Pak Said. Jadi hari ini saya akan menanyakan terkait hubungan Pancasila dengan agama Islam ya, dari sudut pandang agama Islam. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih Pak menurut pandangan Bapak, apakah nilai-nilai yang ada di Pancasila itu apakah sudah sesuai nih dengan ajaran agama Islam? Apalagi perkembangan teknologi saat ini itu kan lagi pesat-pesatnya nih ya, banyak berita hoax nih yang ada di internet yang bisa menimbulkan gesekan dalam beragama. Ya baik, saya jawab. Kalau
Pancasila bila dilihat dari sudut pandang agama Islam sebenarnya sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila memiliki dasar yang bisa ditemukan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam. Dan hadis berikut penjelasannya persilanya, seperti contoh satu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini adalah tercantum dan termaktub di dalam surah Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Ikhlas itu yang bunyinya qul huwallahu ahad, kan sangat sesuai dengan prinsip tauhid. Nah, ketuhanan yang Maha Esa dalam Islam itu jelas, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, itu sila yang pertama. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas pandangan Islam mengajarkan untuk menegakkan keadilan dan memuliakan manusia tanpa membedakan suku, bangsa atau agama. Dan ini juga dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Itu jelas. Jadi, ketiga jelas persatuan Indonesia pandangan Islam. Islam mengajarkan pentingnya ukhuwah, persaudaraan dan persatuan serta melarang perpecahan. Dalilnya juga dalam surah Al-Imran ayat 103 yang artinya dan berpegang teguhlah, berpeganglah kamu semuanya pada tali Allah dan Allah janganlah kamu bercerai-berai. Nah, itu suruhan perintah Allah bahwa kita harus berpegang teguh di jalan agama Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi persatuan bangsa sejalan dengan ajaran Islam tentang persaudaraan umat. Dan yang keempat, Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu pada Islam mengenal prinsip musyawarah atau disebut syura dalam pengambilan keputusan. Seperti contoh dalil dalam surah Syura ayat 38 sesuai dengan pandangan Islam yang keempat ini dalil Al-Qur'an surah ayat 38 yang artinya dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Jadi segala sesuatunya dengan musyawarah. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan berdasarkan musyawarah sangat sesuai dengan ajaran Islam. Dan terakhir, sila Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pandangan Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dan juga termaktub dalam dalil di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil. Jadi seperti zakat, sedekah dan infak dalam Islam adalah wujud nyata dari keadilan sosial. Maka zakat itu bagian dari Islam. Sehingga zakat itu siapa? Orang yang punya ada zakatnya. Orang yang punya penghasilan di situ ada 2,5%-nya hak wakil miskin. Itu sedekah, infak itu wujud nyata dari keadilan sosial. Simpulannya, dari sudut pandang Islam, Pancasila bukan hanya tidak bertentangan, tapi justru sejalan dengan nilai Islam. Pancasila dapat menjadi titik temu antara kehidupan beragama dan berbangsa, di mana umat Islam bisa mengamalkan agamanya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Nah, itu kesimpulannya. Tidak justru sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi kalau dari konsep ini menyatakan bahwa antara Pancasila dan agama Islam itu sejalan ya Pak? Sejalan. Nah, bagaimana sih kalau untuk pertanyaan kedua, bagaimana peran Bapak nih sebagai guru di Islam ini untuk menyuarakan toleransi dan toleransi antara suku yang berbeda? Baik, Islam sudah lebih dulu mengajarkan tentang toleransi. Bagaimana Rasulullah ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah itu dikisahkan ketika orang-orang yang sesudah membunuh, mengintimidasi, memboikot umat Islam yang segelintir ketika di Mekah itu, ternyata walaupun segelintir umat Islam tetap berpegang teguh dengan pendiriannya, bertekadnya, berjuangnya sehingga Fathu Mekah itu dikuasailah oleh umat Islam. Orang yang pernah mengintimidasi, orang yang pernah membunuh keluarga-keluarga umat Islam, sahabat-sahabat pengikut Rasulullah SAW, dia berkata, Fathu Mekah ini saya takut ketika Mekah dikuasai umat Islam. Takut umat Islam dendam akan pernah dulu kita mengintimidasi kata umat yang lain seperti Yahudi, Nasrani waktu itu. Apa Rasulullah dalam sabdanya ketika orang-orang Nasrani, Yahudi selain agama Islam dia takut karena akan dendamnya umat Islam. Tapi di situ kebalikannya, Rasulullah mengatakan, hai umat Nasrani, hai umat Yahudi, hai umat-umat yang lain yang selain Islam, ayo kita bertoleransi, ayo kita berniaga, ayo kita berekonomi, ayo kita bersama bersosial. Kami sebagai umat Islam tidak akan dendam, kami umat Islam berjanji dan kami umat Islam tidak akan menyakiti kalian. Ayo silakan kalian masuk ke kota Mekah, silakan kalian berdagang di kota Mekah. Idhabu fa antum mutlaqo, kata Rasulullah. Silakan kamu pergi masuk berniaga. Kami sangat senang, ayo. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Bahkan dikisahkan bagaimana ketika Rasulullah dianiaya, bagaimana ketika Rasulullah dilempar batu sampai berdarah, bagaimana ketika Rasulullah ketika di Taif sampai berdarah-darah, Rasulullah terpojok, sampai Jibril pun menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah perlu kami lemparkan gunung yang tinggi ini yang di Taif ini? Rasulullah menjawab, jangan ya Jibril, karena mereka tidak tahu siapa tahu di antara mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Itu sudah diajarkan sehingga umat Islam kalau kita bicara toleransi lebih dulu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW mengenai tentang toleransi seperti itu. Jadi agama Islam ini mengajarkan berarti tentang toleransi ya, apalagi tentang Rasulullah yang sangat mulia sikapnya terkait tentang toleransi antar umat. Baik, jadi bagaimana nih Pak pesan-pesannya untuk teman-teman semua yang masih enggan untuk berteman sama teman yang berbeda agama? Ya baik, intinya kami di SMA Negeri 1 Kota Tangerang, guru-guru sahabat teman kami juga ada yang guru Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan ada Konghucu di sini. Ya kami setiap Jumat ada yang namanya Jumat Berkah. Kami setiap Jumat itu tidak terlepas makan bareng, bercanda bersama, bahkan dulu waktu masih ada outing bersama, gathering bersama. Begitupun murid di sini berbagai macam dari suku, bahkan bahasa, bahkan agama. Ya alhamdulillah di sini kita mengedepankan toleransi sehingga dengan kebersamaan ya tadi itu kita berpegang teguh gitu kan. Kalau kita bicara keyakinan kan sudah diajarkan lakum dinukum waliyadin, agama untukmu agamaku dan untukku. Itu kita bersama selalu. Jadi kesimpulan dari pertanyaan tersebut kalau di konsep itu antara Islam dan Pancasila saling berjalan bersama ya, dan kita harus hidup bersama-sama teman-teman meskipun kita berbeda agama, suku, ras dan keberagaman lainnya ada di Indonesia. Tapi kita saling menghargai dan menghormati. Terima kasih Pak sudah bergabung. Sama-sama. Terima kasih meluangkan waktunya. Ya sama-sama. Semoga bermanfaat semuanya. Amin. Terima kasih. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Saya dengan Arif Auliadara dengan Bapak Senang. Bapak Petrus Oke. Oke. Jadi hari ini saya akan mewawancari Bapak hubungan Pancasila dan sudut agama yang Bapak anut yang ada di Indonesia. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak apakah nilai-nilai yang ada di Pancasila sejalan dengan agama yang Bapak anut? Nilai-nilai Pancasila akan tidak yang saya lihat oleh sekarang dengan Pancasila. Seperti nilai ketuhanan. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, satu Manusia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam persoalan. Jadi bagaimana sih Pak bentuk menyuarakan toleransi kalau di agama Bapak dan kita saling menghormati ya? Ya kalau menyuarakan itu ya sistemnya seperti ya kalau
artinya kayak saya di sini diri diri saya sendiri dan bentuknya ya kalau perkumpulan saya bisa berkumpul apa gotong royong saya bisa bergabung gotong royong dan seterusnya Jadi berkontribusi ya ya kegiatan masyarakat ya. masyarakat. Jadi nggak jadikan agama itu batasan, tapi kita Betul. saling bersatu. Kita saling bersatu, agama kita berbeda, akhirnya ya darinya kan kita apa namanya berdebat bersama, dari situ kita tidak bisa membedakan mana agama Islam atau Kristen atau agama yang lain. Nah, jadi kalau menurut Bapak bagaimana nih cara menemukan nilai toleransi yang ada di Indonesia, khususnya di masyarakat nih, di Bapak sendiri bagaimana biar saling berbaur satu sama lain, biar nggak ada perbedaan agama? Ya seperti yang itu kalau kita menyuarakan yang kita pakai suara yang benar bisa kayak berdebat bisa bekerjasama terus ya berkumpul kayak dengan apa-apa yang kita bisa bergabung bersama dari situ orang bisa menilai bahwa ini bisa berbaur yang bagus di situ kan orang bisa menilai kita sendiri ya. Nah, bagaimana nih Pak pesan yang bisa Bapak sampaikan ke orang-orang yang masih menganggap perbedaan agama itu halangan dan kayak menjadi batasan untuk saling bermasyarakat, saling berkomunikasi? Ya bisa saya sih kalau yang orang yang belum bisa bergaul artinya apa namanya dia belum bisa merantau tadi dia belum tahu apa-apa tapi kalau dia merantau pasti tahu bahwa agama itu tidak dibatasi untuk bergaul dengan agama yang lain. Caranya kita menjalankan yang baik yaitu sesama agama Jadi bangun dulu menjadikan perbedaan itu sebagai ya masyarakat. itu saling menghargai satu sama lain. Baik, teman-teman semua, mencoba ini jadi kesimpulannya antara Pancasila dan agama yang ditentangnya itu sudah sejalan ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh menjadikan agama itu berbeda agama menjadi batasan dalam masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Iya, selamat malam Pak. Selamat malam, Saya Alfa Zara dengan Bapak siapa? saya dengan Bapak Hidup Dedika. Oke, jadi pertanyaan pertama, menurut Bapak apakah nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan ajaran agama yang Bapak anut atau tidak? Baik, pertanyaannya sangat bagus. Apakah nilai hidup Pancasila sesuai dengan ajaran agama yang saya anut? Itu ya? Iya Pak. Baik, itu sangat berhubungan, sangat relevan sekali. Karena di dalam ajaran saya ada namanya Pancasila, yaitu 5 dasar agama Hindu. Salah satunya yang pertama, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam Pancasila ini, selain itu ada kepercayaan, itu sila yang pertama percaya dengan adanya Tuhan atau disebutkan ide Sang Yang Widi Wasit. Tentunya sangat relevan sekali dengan Pancasila yang butir pertama. Dan yang lain-lainnya juga sangat sesuai. Ya. Di situ ada namanya di kota Pancasila itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, leluhur kita itu sangat hebat sekali pada zaman itu untuk merumuskan tentang Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai dasar negara. Yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu. Nah, itu diambil dari kitab Veda, yaitu Sara Samsayu yang ada sambungannya. Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Manggil. Nah, itu yang artinya kita itu Tuhan itu berbeda-beda. Tapi orang bijaksana yang menyebut banyak nama, banyak sekali nama-nama Tuhan disebut menurut keyakinan dan kepercayaan. Nah, kenapa Tuhan menciptakan banyak agama? Nah, pernah saya pelajari bahwa memang dunia itu harus indah dengan perbedaan. Dengan perbedaan itulah akan saling mengisi, berwarna-warni alam semesta ini. Nah, itu salah satu dari bukti Pancasila sesuai tidak dengan ajaran agama Hindu. Sangat relevan, sangat sesuai. Nah, itu jawabannya. Oke, jadi kalau berdasarkan ajaran agama Hindu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sangat berkaitan erat ya dengan agama Hindu ya Pak? Ya, sangat sekali karena itu diambil dari kitab Veda yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu Indonesia ya harus bangga bermacam suku, budaya, agama itu bisa bersatu menjadi satu. Ya, sangat luar biasa. Kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika ini. Tidak memandang ras, agama, budaya, asal, kita Nusantara, NKRI jadi satu. Nah, itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita adalah satu. Yang disebutkan dalam Veda disebutkan kita itu adalah bersaudara. Kita itu bersaudara semuanya. Ya. Seyogyanya lah kita harus bersatu. Itu bersatu tidak ada perbedaan karena semua kita aduhan. Harus saling kami. Nah, jadi sangat erat sekali hubungannya dengan Pancasila dengan serada agama Hindu. Sangat relevan, sangat tepat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak bentuk menyuarakan toleransi kalau dalam ajaran agama Hindu atau apakah sudah ada di dalam kitab kah atau bentuk penyuaraan dengan omongan atau bagaimana Pak? Ya, baik. Pertanyaannya bagaimana sih cara menyeruakan Toleransi. toleransi di antara beragama Betul. di dalam agama Hindu. Nah, pertanyaan itu sangat menarik dan sangat bagus sekali bahwa di ajaran Hindu disebutkan tadi saya singgung sedikit kita itu harus saling menghormati. Kenapa kita saling menghormati? Karena kita sama-sama kita Tuhan. Ya. Jadi ada di istilah di Bali khususnya itu ada namanya yaitu hubungan antara manusia itu harus saling menghormati, tidak memilih, tidak membeda-bedakan ras dan suku. Ya, harus kita jaga suatu persatuan. Yang kedua, hubungan dengan alam semesta, ya, dengan alam ini kita harus jaga, baik bumi, tanah dan sebagainya harus dirawat. Dan ketiga adalah hubungan dengan Tuhan, harus seimbang. Nah, kenapa? Kita diciptakan oleh Tuhan, ada satu, kita adalah saudara, sehingga timbul rasa yang sama. Ada ajaran namanya Fatwa Masih yang menyebutkan bahwa aku adalah engkau, ya, engkau adalah aku. Yang bermakna bahwa saya sama dengan dirimu, dirimu pun sama dengan saya. Bila saya menyakiti dirimu, artinya saya sendiri menyakiti diri sendiri. Yang kembali pada diri sendiri, yang disebut hukum karma. Nah, jadi jangan sampai kita menyakiti orang lain, ya, yang membuatnya sedih ataupun sakit, yang pada akhirnya akan kembali pada diri kita. Sama halnya kita mencubit sakit, orang dicubit sakit, rasakan, sama sakit, jangan mencubit, sayangi. Timbulkanlah rasa empati, rasa bersaudara, rasa cinta kasih kepada semua orang, ya, semua orang, tidak memandang dia agamanya apa, dia sukunya apa, dia dari mana, asalnya dari mana. Nah, karena sama-sama kita diciptakan oleh Tuhan, kita bersaudara. Nah, kalau timbul rasa kasih sayang, empati dan dengan ikhlas, kita akan tidak mau menyakiti.
menyakiti sesama. Karena di dalam doa Hindu ada yang namanya Sarwa Prani Hitangkara, ya, yang artinya semoga alam semesta beserta ciptaannya, nah, artinya semua yang diciptakan Tuhan berbahagia, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain, binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di alam, semoga berbahagia. Nah, itu dalam mantra namanya Trisandi baik ke-5 ada sebutan seperti itu. Kita harus mendoakan semua ciptaan Tuhan, ya, apalagi kita sesama makhluk yang dibilang sangat sempurna, mempunyai akal atau hidup, pikiran, budi, dan suara, yang disebut tri permana. Hanya manusia lah yang mempunyai tri permana tadi, pikiran, suara, ya. Yang lainnya binatang tidak berpikiran, disebut dwi permana. Tumbuh-tumbuhan hanya disebut manusia eka pramana. Nah, hanya manusia yang paling sempurna, mempunyai ketiga-tiganya, yang bisa membedakan baik dan buruk. Hanya manusia yang bisa menolong dirinya sendiri dari hukum karma, memperbaiki diri, menjalankan yang baik agar mendapat surga atau mendapat kedamaian yang abadi bersama sang pencipta nantinya. Nah, itu. Jadi toleransi itu timbul, ya, kalau ada rasa kasih sayang, merasa senasib, merasa satu, ya, tidak ada perbedaan. Seperti saya sebut tadi, kalau sudah tatwa masih berjalan, mereka tidak akan menyakiti orang lain, karena sama dengan menyakiti diri sendiri. Berbuat baik pada orang lain, berbuat baik pada diri sendiri, ya, yang disebut dengan nanti ada namanya karma palang. Hasil dari perbuatan itu yang disebut karma. Ya, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, baik buruk, kecil besar, itu kita akan mati. Mungkin hari ini, mungkin yang akan datang, mungkin sebelumnya. Gitu. Ya, karena ada tiga karma tadi. Hasil yang hari ini kita peroleh adalah karena hasil perbuatan yang dulu. Kita dulu berbuat jahat, sekarang hasilnya mendapat yang tidak baik. Terus dulu kita berbuat baik, sekarang kita enak, senang. Artinya perbuatan dulu yang kita nikmati sekarang. Gitu kan? Aku ya sekarang kita berbuat baik, sekarang hasilnya berbuat jahat, sekarang hasilnya ada. Jadi kita makan cabai, sekarang makan pedas. Nah, itu adalah hasil dari perbuatan. Atau perbuatan yang sekarang kita dapat nanti di akhirat kemudian, mungkin di dunia atau akhirat. Nah, intinya untuk menjaga toleransi beragama, yaitu kita harus membangkitkan rasa cinta kasih dan tidak ada perbedaan. Karena kenapa? Tuhan menciptakan yang berbeda. Kenapa berbeda? Supaya alam indah. Contohnya, alam semesta, bunga-bunga, pohon-pohon, kalau diciptakan semuanya warna biru, bagus nggak? Biru semua alam ini, ya. Tapi kalau kuning semua, tidak baik. Tapi karena berwarna-warni, taman bunga, merah, kuning, hijau, semua semua, betapa indahnya alam jadi sempurna. Itulah perbedaan, saling mengisi, saling menutup. Jadi tidak menutup. Kalau cuma A doang, tidak. Saya rasa kurang bagus. Nah, itulah harus ada suatu perbedaan yang saling melengkapi, bukan sebagai penyekat, tapi sebagai nomor satu, pelengkap. Seperti misalnya kita bilang nih, harus satu, semuanya kanan, pasti nggak enak kan? Betul. Pasti ada kiri, kiri semua nggak enak, bukan kanan. Nah, harus seimbang. Itu perbedaan, saling mengisi, saling menutup. Nah, itu kira-kira kenapa hubungan kita harus toleransi dan beragama harus, karena tumbuhkan rasa empati, cinta kasih, bukan dari agamanya. Kita saudara, kita Tuhan sama-sama. Kalau kita menyakiti orang, menyakiti sendiri dan menghina sama kita, tidak. Kita ada bertemu kita. Lalu Hindu itulah percikan Tuhan, sinar Tuhan yang bisa menghidupkan kita seperti roh. Di Hindu sudah atma kalau di Hindu. Nah, mungkin yang lain bisa roh yang dititipkan pada kita, sedangkan adil. Nah, kalau kita menyakiti ciptaan Tuhan, ada Tuhan di sini. Sama dengan kita menyakiti Tuhan, menyakiti orang, menghina Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Jadi timbulkan dulu rasa simpati dan sayang, akan timbul toleransi, bukan intoleransi. Ya, biarkan di media ada ujar kebencian, abaikan. Ya, kita sebagai generasi muda harus jeli dan tangkap. Mana intoleransi, mana toleransi, mana yang kita ikuti. Jangan mau kita adu domba, adu dipecah. Ya, akan membuat ketidaknyamanan. Nah, kalau kita sudah semua melaksanakan ajaran takwa masih atau saling kita kasih, saya rasa akan aman, baik-baik saja. Tidak ada permusuhan atau benci atau perbedaan atau kuat-kuat saling menghujat dan sebagainya. Contohnya di media banyak sekali orang menghujat kebencian buat seseorang, ya, terus wah menang dia, tapi akhirnya kembali kepada dirinya sendiri. Hujat kebencian itu terjadi hanya apa? Ditangkap masuk penjara. Nah, itu sebagai karma, hasil perbuatan. Karma itu apa sih? Karma itu adalah hasil perbuatan yang kita perbuat, itulah karma. Apa yang kita tanam itu yang kita petik, apa yang kita tabur itu yang kita raih. Nah, itu harus sebagai generasi muda harus bangkit bahwa leluhur kita itu luar biasa hebat, bisa merumuskan Pancasila, ya, bisa mempersatukan Nusa Antara, dari Nusantara, ya, oleh Gajah Mada disatukan dengan Sumpah Kelapanya dari Sabang sampai Merauke menjadi bersatu. Ya. Zaman itu masih kerajaan, bermacam-macam kerajaan, saling perang dan sebagainya, itu bisa disatukan jadi satu. Yang disebut dengan Nusantara sampai sekarang Indonesia, Nusantara. Antara Nusa dan Antara itu kan lautan yang yang dipisah-pisahkan. Nah, itu bisa disatukan oleh orang terdahulu yaitu Gajah Mada itu dengan Sumpah Kelapanya sehingga bisa mencapai Nusantara bersama. Nah, itu kita harus salut sama leluhur pendahulu kita harus hormati. Ya. Mungkin itu yang di gambaran kita harus toleransi, menjaga toleransi karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu semua agama bebas melakukan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Kalau tidak salah pasal 29. Nah, negara akan melindungi. Nah, itu salah satunya. Baik, lanjut. Bermanfaat banget nih apa yang Bapak sampaikan. Jadi kalau di agama Hindu itu berarti percaya akan karma ya, Pak? Ya pasti, karma itu pasti hukum sebab akibat. Di mana-mana pasti ada hukum sebab akibat. Apa akibat dari suatu hal? Pasti ada. Jadi kita karma pala. Oke, jadi kita sebagai generasi muda nih kita harus berbuat baik nih agar kedepannya yang kita akan dapatkan juga akan baik juga. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita petik ya, Pak. Ya, sangat tepat sekali. Itulah ajaran daripada kepercayaan Hindu yaitu Srada, yaitu yang ketiga percaya dengan adanya karma pala. Ya, jadi apa yang kita perbuat itulah hasilnya. Entah kapan kita nikmati. Gitu. Nah, umpamanya kita hari ini menderita, padahal kita sudah bekerja keras, ya, tapi rezeki seret masih susah. Kita lihat ke belakang, apa yang kita lakukan? Waktu mungkin kita lahir terdahulu, atau orang tua kita dulu, sekarang kita menerima hukuman hasil dari perbuatan dahulu. Inilah, maka kita bersyukur.
perbaiki. Kita selalu bersyukur menjadi manusia karena bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Hanya manusia, dikatakan lagi, hanya manusia yang bisa menolong dirinya sendiri dari hukum karma, dari hukum yang tidak baik. Karena bisa membedakan mana baik dan buruk untuk jalan menuju Tuhan nanti. Hanya manusia. Nah, pergunakanlah waktu ini yang singkat ini, dikatakan waktu inilah singkat seperti berlalu, ya, untuk hal-hal yang baik sebelum terlambat. Gunakan untuk hal yang baik untuk mendapatkan karma baik, gitu kan. Nah, mungkin kalau saya jelaskan panjang lebar nanti banyak sekali. Oke. Baik, itu toleransi ya. Iya Pak. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Jadi Ya. Berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana sih Pak cara menumbuhkan toleransi ini di antara kehidupan bermasyarakat Bapak sendiri, kayak di lingkungan rumah, di lingkungan pekerjaan, itu bagaimana Pak? Baik, cara menumbuhkan rasa toleransi di lingkungan, ya, terhadap sesama. Yang pertama, seperti yang awal adalah kita tahu bahwa kita itu adalah bersaudara, ya. Jadi pertama, hormatilah, ya, kepercayaan orang itu, ya. Kita harus mempunyai empati dan hormat kepada siapapun sehingga timbul rasa kasih sayang. Karena dengan rasa kasih sayang itulah akan timbul empati atau merasa senasib. Jadi merasa bahwa itu saudara kita yang harus kita jaga. Bagaimana caranya? Nanti tadi saya singgung sedikit, ada 4 jalan untuk menuju Tuhan atau menuju kebaikan. Yang pertama adalah bakti, dan disebut bakti marga, yaitu berbakti kepada Sang Pencipta. Ya. Ada yang dikatakan bahwa kita harus berbakti kepada 4 guru. Pertama, guru Pake, guru Wisese, guru Swadhyaya, dan satu lagi guru pengajian. Nah, jadi kita wajib menghormati pertama guru Pake, yaitu orang tua yang melahirkan kita, ya, dan guru Paka yang menciptakan kita. Orang tua harus pertama kita hormati orang tua. Yang kedua, guru pengajian, yaitu guru yang mendidik kita di sekolah, ya, baik itu di pesantren, ya, baik itu di sekolah umum dimanapun, atau guru-guru yang memberi ilmu pengetahuan. Nah, kita harus hormati. Yang ketiga, guru sisi, yaitu pemerintah. Kita harus menghormati pemerintahan yang sah. Gitu. Makanya orang timur segala macam kan, nggak boleh, tapi dengan cara jangan anarkis. Ini seperti itu. Kita harus menghormati. Terus yang terakhir, tadi guru, orang tua, pengajian, pemerintah, Tuhan. Nah, kita harus berbakti sama. Atau dari itu, toleransi, ya. Nah, itu. Jadi menghormati semua guru yang ada, yang telah mendidik kita. Nah, itu. Terus yang kedua yaitu adalah karma marga yoga. Karma marga yoga adalah berbuat baik pada lingkungan, tolong menolong, menjaga alam, alam semesta terjaga, jangan rusak, ya. Menolong orang yang kesusahan, berbuat baik, menjaga binatang, air dan semua alam terjaga dengan baik, karena mereka adalah bagian dari kita. Contohnya tumbuh-tumbuhan di Bali, kenapa tumbuh-tumbuhan diikat dengan hitam putih Untuk dijaga. Jadi bukan kita menyembah pohon atau menyembah patung, gitu kan? Seperti yang tenda, wah ini menyembah pohon, menyembah patung dan sebagainya. Bukan, itu bentuk penghormatan. Karena pohon adalah sumber kehidupan. Tumbuh-tumbuhan sumber kehidupan dari makanan, bunga, ya. Terus oksigen, daun menghasilkan oksigen yang kita hidup setiap hari. Setiap nafas kita butuh oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sewajarnya kita menghormati tumbuh-tumbuhan itu, ya. Jangan sampai dirusak. Intinya jangan sampai dirusak, akan menyebabkan malapetaka. Contohnya pegunungan bisa longsor, bisa banjir, gersang tanah, susah bernafas, panas. Nah, itulah maka di Bali itu diikat, bukan menyembah tapi dihormati dengan syukur, jadi syukur kepada Tuhan yang telah memberi pohon agar tetap lestari tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Air juga begitu kita hormati. Nah, kadang-kadang kita menghormati air, batu-batuan, bukan menyembah batu, gitu. Tapi menghormatilah alam semesta agar selalu seimbang, tidak mengeluarkan bencana. Nah, kalau kita kerup segala macam rusak, inilah yang menyebabkan alam rusak, hanya mengamuk, banjir, longsor segala macam. Nah, manusia lah yang gampang. Nah, itu pun dari sebab akibat berbuat baik. Nah, yang ketiga apa? Menuju kebaikan, menuju Tuhan, yaitu yang disebut dengan cenana margi, cenana pikiran, memberikan ilmu pengetahuan kepada siapapun yang baik dan benar. Seperti misalnya orang guru memberi pengetahuan dengan, dan misalnya nanti memberikan ceramah penjelasan kepada adik kelas atau anak, ini luar biasa karmanya, pahalanya, dan telah mendidik menjadi generasi yang lebih baik. Gitu. Bisa menegur yang tidak baik menjadi baik. Jadi nanti menyumbangkan pikiran ataupun pengetahuan, memberikan pengetahuan yang baik yang bisa menolong orang lain. Contohnya bisa melakukan apa sehingga bisa buat menghidupi keluarganya, gitu kan? Bisa usaha apa untuk menjadi rezeki. Nah, inilah cenana dari pengetahuan yang diberikan. Gitu. Terus yang keempat, menuju Tuhan, menuju kebaikan itu adalah meditasi atau serah diri. Siapa diri kita sebenarnya? Mawas diri pada diri sendiri. Kita akan menghubungkan diri dengan Tuhan. Berserah diri. Bukan pasrah. Beda, pasrah beda. Nah, kita tetap merenungkan Tuhan itu ada di dalam diri. Tuhan tidak usah cari kemana-mana, tidak jauh ke sono, ya, tapi dalam hati. Tuhan dalam hati. Setiap saat kita akan bertemu Tuhan, akan dekat. Nah, seperti Nabi dulu, engkau dekat, aku pun dekat, engkau jauh, aku jauh. Nah, itu Tuhan ada di dalam diri sendiri. Nah, itu kenapa kita harus berbuat baik. Bagaimana caranya untuk mengimplementasikan toleransi. Ya, tentunya pertama adalah saling menghormati, saling membantu. Ya. Jauhkan dari rasa iri, dengki dan sebagainya. Tidak memandang ras. Gitu. Siapapun mereka adalah saudara. Kalau timbul di hati kita, yaitu saudaraku.
tidak melihat agamanya apa, tidak melihat dari mana, itu anakku kok harus bantu dalam kesulitan. Nah itu contoh toleransi. Bukannya wah ya agamanya beda dengan aku bukan mau, apalagi nolongin berteman yang mau. Nah itu sudah salah. Saya rasa tidak ada di ajaran agama itu. Pasti semua ajaran agama mengajarkan kebaikan. Semua. Mungkin ada yang menyebabkan mungkin oknum salah tafsir, seperti dibilang yang tidak sepaham ini kafir. Nah gitu. Padahal dia ditanya kafir itu apa sih? Tahu nggak arti kafir sebenarnya? Nah mungkin nggak paham, cuma sebutin. Kalau masalah kafir itu mereka yang tidak ada Tuhan, tidak punya agama, tidak ada Tuhan. Mungkin itu menurut saya. Barangkali salah atau gimana yang sebut kafir? Tergantung dari sudut pandang sih Pak sebenarnya. Ya benar. Dan jadi itulah makanya seseorang itu harus menjaga misalnya ucapannya, ya. Karena tadi saya singgung kita ada transformasi kalau kita menyakiti orang lain adalah sama dengan menyakiti diri sendiri. Kalau kita menolong orang lain artinya kita menolong diri sendiri. Kalau anak tolong diri sendiri, mungkin kita nggak merasakan dari ini. Mungkin suatu saat karma berjalan kita akan ditolong oleh orang lain. Mungkin kita nggak kenal, kita yakin. Mungkin siapa itu kita nggak kenal tiba-tiba bisa menolong kita. Nah ini hasil karma kayak kita yang kita telah menolong orang yang terlupakan juga orang lain menolong kita. Atau sebaliknya tiba-tiba kita mendapat hal tidak baik hari ini telah kita hati, nah mungkin karma kita ini. Nah ini apa? Ya, apa yang kita terima saat ini wajib kita syukuri. Baik buruk jelek kita tidak bersyukur. Itu apa? Awas diri. Itu saya salah ini. Ini salah sedikit pernah begini. Sekarang dapat jalannya itu sedikit. Jadi kita masih terus mikirin, nggak menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Ini udah karma saya kok hari ini. Makanya dikatakan bahwa hidup itu singkat. Pikirlah. Dan saya sebut hanya orang apa? Harus kita selalu berbuat baik sebelum terlambat. Mungkin dapat hal yang baik juga di kemudian hari. Mungkin nggak hari ini, mungkin nanti. Itu sih yang bagaimana cara integrasi untuk menunjukkan toleransi terhadap lain agama atau lain kepercayaan. Nah, salah satunya yaitu timbulkan rasa bahwa dia itu saudara kita, tidak ada perbedaan, sama-sama kita adil. Hanya orang-orang yang munafik atau orang-orang yang salah lah terdapat pengajaran bahwa dia tidak mau, gitu kan? Tidak mau berteman atau dekat dengan yang tidak seiman. Mungkin pengaruh-pengaruh dari hal-hal yang lain di luar yang kita pelajari. Nah itu yang kita sadarin dengan dinamika kita, pengetahuan kita. Kita sadarin mereka yang intoleransi. Kita sadarin bang, kalau kita patahkan mungkin susah. Karena dia sudah dipatok, sudah di pikirannya sama gurunya atau apanya. Oh kamu begini. Nah ini memang susah. Tapi kita lah sebagai generasi penerus agar kita rukun NKRI tetap bersatu sesuai dengan Pancasila. Nah kita sebagai generasi muda untuk depannya untuk meluruskan hal-hal yang tidak baik dengan pengetahuan yang kita dapat baik sekolahan atau pengalaman di luar dan baik tentunya. Nah itu kita amalkan implementasikan di masyarakat. Mungkin orang tua kita sudah nanti sudah tiada, kita penerusin. Bagaimana membawa Indonesia ini menjadi Indonesia Emas tahun 2030 dan seterusnya. Nah inilah generasi muda yang melanjutkan perjuangan leluhur kita, orang tua kita. Dan sampai kita kembali seperti apa? Dijajah oleh orang asing. Nah karena kita tidak bersatu, mudah diprovokasi, mudah dipecah-pecah. Nah kan itu asalnya kita dijajah. Nah kita generasi muda harus pintar, harus cermat, harus bisa memilah mana ini yang baik dan buruk. Namun guru juga begitu, wah guru ini cocok saja nih, terlalu provokatif misalnya, wah ini yang meledakkan hati. Nah kita bisa milih, karena kita generasi yang sangat luar biasa, ya, zaman teknologi yang canggih. Nah mungkin cukup itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya minta maaf, bila ada yang salah dari saya, abaikan yang baik dari Tuhan bisa diterima. Nah itu yang Wah, ilmu yang Bapak sampaikan ini bermanfaat banget untuk teman-teman yang masih menganggap agama itu menjadi batasan. Jadi kita itu harus saling menghargai, menghormati, saling kasih sayang sama satu sama lain ya. Meskipun berbeda agama, suku, ras, agama, kepercayaan ya, itu di Indonesia itu memang beragam. Jadi kita harus saling bersatu. Jangan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum. Baik, terima kasih Pak sudah menjelaskan ilmu yang bermanfaat banget nih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Oke. Baik, selamat malam. Om Santi. Salam Rahayu. Rahayu. Terima kasih Pak. Baik, yang dapat kita petik dari hasil wawancara keempat tokoh tersebut bahwasanya kita sebagai manusia tidak harus memiliki sikap etnosentrisme, yaitu sikap merasa agama yang kita anut itu agama yang paling benar, paling baik, dan menganggap agama lain itu sesat atau tidak baik. Karena pada intinya setiap agama pasti mengajarkan hal kebaikan dan pasti mengajarkan hal-hal yang baik dengan caranya dan dengan kepercayaan masing-masing. Baik, pesan moral yang bisa saya sampaikan yaitu kita sebagai manusia harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain antar umat beragama. Kita harus melakukannya, karena jika kita tidak melakukannya akan menimbulkan konflik dan perpecahan bangsa. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari keempat tokoh agama tersebut bahwa setiap agama yang ada di Indonesia memberikan pernyataan bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan ajaran agama yang mereka anut itu sudah sesuai dan sejalan. Setiap agama mengajarkan nilai toleransi, nilai saling menghargai, menghormati, dan saling menyayangi antar umat beragama satu sama lain agar Indonesia menjadi bersatu dan tidak terpecah belah karena perbedaan agama. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.